Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di seri tutorial pemrograman Structure Text PLC menggunakan CodeSys. Di video sebelumnya kita telah melakukan setting environment dari CodeSys. Situ kita mencoba instalasi ya, dan kita tahu bahwa setting environment teman-teman sudah berhasil dengan ditandai. Di situ ada counter yang ini sudah berjalan incremental. Nah, di sebelah count ini ada nilainya ya, seperti yang saya katakan sebelumnya. Ini adalah salah satu fitur yang saya bilang memanjakan. Nah, video kali ini kita akan bahas lagi fitur-fitur yang ada tersedia di CodeSys ini. Kalau di Arduino mungkin teman-teman ya udah ada di situ, ada program dan mungkin ada serial monitor ya. Semuanya kita harus data melalui serial monitor. Nah, kalau di sini ada beberapa fitur ya. Yang pertama, kalau programnya sendiri gimana sih? Kita perlu mendeklarasikannya. Nah, kita deklarasikannya itu di dalam POU kita sebutnya di sini. POU. Nah, kita coba add POU ya. Nah, di sini ada beberapa tipe, ada program, ada function block, dan ada function. Nah, program ini yang bisa dipanggil melalui task. Nah, ada function block, ini dipanggil oleh program, function juga dipanggil oleh program, tapi function ini langsung memberi return berupa nilai, misalnya real atau din dan lain sebagainya, itu dia akan memberikan nilai. Kalau ini kita perlu mengakses, dia punya memori sendiri, variabel sendiri di dalam function block, kita ambil datanya dari situ, outputnya dan inputnya juga kita setnya melalui variabel tersebut. Nah, implementasi language-nya bisa kita pilih. Nah, ini ada 5 ya, sama ya seperti sesuai dengan standar IEC-nya. Nah, ini ada 5. Kalau kita mau coba ladder, bisa juga ladder. Nah, nanti mungkin di episode selanjutnya saya tunjukin dikit lah tentang yang ladder ini. Gimana program-programnya ya. Nah, tadi ada function chart dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada task configuration. Jadi program ini tidak bisa diupload ke dalam PLC kalau dia tidak punya task. Nah, ini yang tulang punggung pertamanya. Ini dapatnya dari task. Di dalam task configuration terdapat beberapa task ya, bisa kita tambahkan lagi tasknya. Di sini kita tambahkan beberapa task. Di dalam task bisa terdapat beberapa POU. Nah, dia program call kita. Kita bisa call program yang ini, coba yang satunya. Nah, ada 2 program yang di running di dalam task yang ini. Nah, di dalam configuration setiap tasknya ini ada, yang pertama ada prioritas 1 sampai 31, itu berarti dari prioritas ya tinggi ke rendah dan sebagainya. Nah, terus ada di sini tipenya ada cyclic, ini berarti pasti dikerjakan dalam interval 20 milisecond. Dieksekusi setiap 20 milisecond. Terus ada event, dia perlu di-trigger oleh suatu variabel. Terus ada freewheeling. Freewheeling ini ketika ada ruang kosong, mungkin langsung kita coba kerjakan gitu. Ini cocok untuk komunikasi misalnya. Komunikasi. Tapi kita perlu set prioritasnya rendah agar dia tidak mengganggu misalnya program kontrol dan lain sebagainya yang butuh prioritas yang lebih real time. Nah, kenapa sih ada task-task di sini, bisa ada banyak task? Ini akan sangat memudahkan bagi kita. Bahkan di Arduino sendiri juga ada ya library untuk membuat task manager. Nah, kalau di sini sudah disediakan task manager ini. Nah, kita bisa memisahkan itu. Karena ada task manager ini kita bisa memisahkan misalnya ada program kontrol. Nah, kontrol ini butuh
uh, cyclic yang cepat dan prioritas yang tinggi gitu. Terus ada program sensor, ada main finite state mesinnya, itu mungkin cukup agak lambat nggak apa-apa, perubahan antar dari mode ini ke mode ini ke mode ini itu nggak masalah, pelan. Misal ini ya udah 500 milisecond nggak masalah gitu. Kita bisa setiap POU ini punya timing yang berbeda-beda, prioritas yang berbeda-beda, kita bisa setting di sini. Sangat membantu. Yang kedua, yang selanjutnya bagaimana deklarasinya ya. Deklarasinya sebenarnya di setiap PRG ini di atasnya kita bisa deklarasi variabel di situ. Itu nanti akan lokal di situ. Deklarasi lokal di sini artinya dia tidak bisa dipanggil dari function block lain atau program yang lain, dia tergabung di situ. Tapi ada, kita bisa deklarasikan di global variable list di sini. Nah, ini untuk seluruh, jadi semua PRG, semua function block bisa mengakses variabel yang kita deklarasikan di sini gitu. Terus selanjutnya teman-teman mungkin sudah terbiasa kalau di Arduino ada EEPROM ya, EEPROM. Nah, itu kalau di sini namanya adalah persistent variable. Persistent variable ini adalah variabel yang dia tidak akan terhapus sekalipun PLC-nya ini dimatikan. Nah, kita hidupkan lagi, nilainya akan tetap sama. Oke, terus ada lagi trace. Nah, di sini kita coba trace. Kita configure untuk tasnya. Tas 1, terus add variable. Kita pakai variable counter tadi ya. Oke. Nah, kita coba login lagi. Oke, kita start dan kita download trace-nya. Nah, ini akan muncul nilainya di sini. Nah, ini sangat berguna buat teman-teman yang nanti menerapkan Kalman filter, kontrol PID dan lain sebagainya. Dia bisa kelihatan responnya di sini. Berapa rise time-nya, gimana efeknya dan lain sebagainya, itu perlu bisa kita pantau lewat trace ini, trace data. Bisa juga buat memantau dia sedang mengerjakan apa, nanti dia pindah ke state yang lain, state-nya bisa kita pantau secara real time. Ini login ya, terhubung langsung. Kita tahu sekarang nilainya berapa di PLC yang terpasang. Oke, mungkin itu sementara untuk sebenarnya masih ada banyak lagi yang mendalam, tapi nanti itu bisa dipelajari ketika teman-teman sudah benar-benar hardware-nya kita running ya. Kita punya hardware-nya, di situ kita baca misalnya ini ya, mungkin kita tambahkan Ethernet. Kita tambahkan Ethernet ya. Jadi ketika kita akses register secara langsung, kita tambahkan Ethernet. Oke. Nah, ini kita sambung ke WiFi. Nah, karena ini lokal ya, kita bisa konekin di jaringan yang sama. Terus kita insert device, kita pilih yang paling umum, kita pakai adalah yang atas ya. Di sini terus add device.
Modbus. Nah ini Modbus left. Nah ini kita harus centangnya ini nih, karena saya pakai versi yang 3512, di sini harus 3512. Ini kalau beda nanti error ya. Oke, bentaran. Nah, di sini akan muncul nilai dari register 0 gitu. Nah, ini current value-nya segini. Nah, ini sama persis nanti kalau teman-teman menggunakan analog input, digital output dan sebagainya, nanti tampilannya seperti ini. Nama registernya IW, QW gitu, dan kita bisa akses dari program. Nah, IW, QW-nya kita ubah dari program. Gimana cara ngaksesnya? Nilai-nilai ini kita ubah untuk misalnya kita mengubah sebuah voltase di aktuator. Nah, itu nanti kita bahas di video selanjutnya, karena di video selanjutnya kita akan bahas itu tipe data dan gimana cara memberi nilai gitu-gitu. Itu namanya operator ya, kita beri operator plus, kali, bagi. Nah, kita coba nanti di video selanjutnya detail dari bagaimana tipe data dan operator ini diterapkan di PLC menggunakan CodeSys. Gitu ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.